Dari Brawijaya Hospital Antasari, saatnya kita sebar sehat bareng. Hai teman Gracia, hai Mom and Dad, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Akhirnya kita bisa bertemu kembali ya di ruang podcastnya Gracia Care, yaitu Sebar Sehat Bareng. Dan semoga teman Gracia, Mom and Dad juga sehat selalu, dengerin dimanapun ya, nonton dimanapun juga dengan kondisi yang sehat. Kalaupun memang kondisinya lagi nggak baik-baik aja, semoga cepat sembuh begitu ya. Nah di hari ini ya di Sebar Sehat Bareng bersama dengan Gracia Care, dengan Aksa juga. Senang sekali hari ini Aksa bisa langsung datang ya untuk ke salah satu rumah sakit rekanan dengan Gracia Care, yaitu Brawijaya Hospital Antasari. Ini salah satu rumah sakit ibu dan anak ya di daerah Jakarta Selatan yang memang sering banget nih ditanyain sama teman Gracia atau member Gracia Care begitu kan, tentang dokter-dokter yang recommended, terus juga kamar rawat inapnya dan lain sebagainya. Pokoknya ini salah satu rumah sakit yang ternama dan bisa menjadi rujukan untuk teman Gracia atau Mom and Dad yang ingin berobat atau perawatan di rumah sakit di daerah Jakarta Selatan ya. Nah, di hari ini kira-kira kita pengen ngobrolin apa begitu ya. Nah, jadi nih teman Gracia dan juga Mom and Dad di Brawijaya Hospital Antasari, Aksa nggak sendirian seperti biasa. Aksa ditemani sama salah satu dokter ahli dan juga pakar yang sangat spesialis di salah satu spesialisnya adalah yaitu di kandungan. Namanya juga rumah sakit ibu dan anak ya. Jadi kita ngobrolnya dengan dokter kandungan. Dan yang kita obrolin hari ini adalah seputar hal yang sebenarnya agak tabu sih dok, ya kan? Bukan agak sih, sebenarnya mungkin sangat tabu di lingkungan kita gitu ya. Dan Aksa sendiri pun nih dokter juga ngerasanya kayak, aduh gimana nih ngomongnya gitu kan? Karena hal tabu tadi dok gitu, apakah melanggar aturan atau apa gitu ya? Karena mungkin bagi kebanyakan orang ngerasanya kayak agak asing didengarnya kalau kita ngobrolin hal yang satu ini, yaitu tentang sex education atau edukasi seks. Nah, di sebelah Aksa sudah ada dokter spesialis kandungan di Brawijaya Hospital Antasari, yaitu Dr. Nur Hasanah Puji SPOG. Halo dokter, selamat datang. Halo. Apa kabar, Dokter Puji? Alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah dokter, seperti yang saya bilang tadi, ngomongin sex education, hal yang tabu nih dok sampai sekarang ya. Dan salah satu yang tabunya itu adalah ternyata Aksa baru tahu nih dok, kalau salah satu edukasi seks yang kurang adalah di sisi perempuan gitu ya, yang kabarnya ya dok ya ada sebutan vaginismus gitu. Nah mungkin teman Gracia, Mom and Dad juga udah tahu nih sebelumnya karena sempat viral di media sosial gitu ya tentang vaginismus. Mungkin kata-katanya juga asing, vaginismus, apa itu sebenarnya gitu ya. Nah kalau dari Aksa pribadi nih dok ya, kalau salah kita bisa koreksi nantinya. Jadi vaginismus itu nih teman Gracia dan juga Mom and Dad kayak semacam ada rasa sakit atau juga nyeri pada saat melakukan penetrasi hubungan seksual. Nah nanti kita akan clarify nih dengan Dokter Puji, betulkah itu atau seperti apa gitu ya vaginismus ya. Dan teman Gracia dan juga Mom and Dad juga kemarin ya sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui Gracia Care dan nanti akan Aksa sampaikan juga ke Dokter Puji. Oke. Nah, kemarin kita sempat polling nih dokter di Instagram Gracia Care ya. Banyak yang belum tahu ternyata tentang vaginismus. Aksa sendiri pun juga baru tahu nih dok pada saat nge-search di Google vaginismus itu apa. Sebenarnya nih dok, vaginismus itu apa sih? Dari Dokter Puji sendiri bisa ngejelasin nggak ke teman Gracia dan juga Mom and Dad? Iya, ini menarik banget nih ya temanya hari ini karena memang belum banyak orang yang ngebahas. Sementara kalau penderitanya sendiri, penderita vaginismus pasti merasa kesulitan gitu. Jadi buat Mom and Dad, vaginismus itu adalah spasme dari, spasme tuh kayak kejang otot gitu, otot-otot dari vagina. Akhirnya efeknya apa? Efeknya perempuan tersebut mengalami kesulitan dalam hubungan seksual. Jadi kesulitan untuk penetrasi, kesulitan untuk hubungan seksual. Selain kesulitan hubungan seksual, dia sulitnya tuh karena sakit. Jadi nggak mau, akhirnya menolak. Akhirnya desire atau keinginan seksual pun menurun. Selain sakit saat berhubungan seksual, orang-orang dengan vaginismus itu juga mengalami kesulitan untuk melakukan pemeriksaan pelvik atau pemeriksaan kesehatan di organ perempuan di vagina, misalkan mau pap smear atau misalkan mau pemeriksaan
transvaginal ultrasound dia nggak bisa karena harus memasukkan alat atau benda ke dalam vagina, karena kesulitan. kesakitan tadi ya dok ya? Iya, karena ototnya kejang, ototnya tuh spasm, ototnya tuh kaku. Jadi saat ada benda harus masuk ke dalam vagina dia sakit. Sakitnya bahkan itu bisa sangat sakit, bahkan bisa sampai stres berat, bahkan sampai menolak dengan tegas gitu. Mungkin bisa langsung didorong dokternya atau pasangannya bisa langsung ditendang gitu karena memang sakit sekali. Bisa gitu ya dok ya? Iya betul. Tapi apa sih bedanya dok sakitnya karena vaginismus gitu ya dengan sakit yang memang apa ya, mungkin biasa aja gitu sakitnya karena baru pertama kali mungkin gitu kan. Jadi perbedaan, oh ini ternyata saya vaginismus nih misalnya gitu. Kalau vaginismus yang ekstrim dia tidak bisa masuk, sampai nggak bisa masuk. Baik itu aktivitas seksualnya, penetrasi dalam hubungan seksual maupun alat yang kita gunakan untuk dipakai di situ, baik saat pemeriksaan kesehatan maupun misalkan sekarang kan ada penggunaan tampon tuh ya untuk saat haid. Nah itu nggak bisa masuk. Bahkan mungkin dia memegang sendiri alat kelaminnya pribadi pun dia merasa sakit. Jadi nggak bisa masuk. Kalau vaginismus, kalau cuma sakit ya mungkin bisa masuk. Mungkin ada vaginismus ringan dia masih bisa masuk. Tapi kalau sakit nanti akan ada apa ya, adaptasi. Akhirnya misalkan dia rileks, besoknya nggak sakit lagi. Atau setelah dilakukan berulang kali, akhirnya rasa sakit itu hilang. Tapi tetap bisa berhasil penetrasi. Berarti itu nggak vaginismus. Tapi kalau vaginismus nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk sama sekali ya. Iya. Duh ini sebagai cowok juga harus tahu ya dok ya gitu kan, karena mungkin kalau ternyata kurang tahu atau kurang pengetahuan pada saat melakukan penetrasi langsung dimasukin aja gitu, maksudnya kan padahal si perempuannya kesakitan gitu kan. Oke, nah sebenarnya kenapa dok bisa terjadi vaginismus ini? Nah kesannya kok aneh dan serius, kok terus bisa kayak gitu. Lucunya kalau ditanya penyebabnya apa, penyebabnya unknown dong. Jadi kalau dulu orang akan berpikir ini masalah psikis, masalah psikologis, kurang rileks. Enggak, orang vaginismus beneran kalaupun udah dikasih rileks, udah dikasih hypnobirthing misalkan atau hipnoterapi misalkan atau foreplaynya cukup lama, udah basah-basah gitu, harusnya kan dia udah rileks tandanya. Tapi tetap saat dilakukan penetrasi nggak bisa. Gitu. Atau saat pemeriksaan kesehatan udah dibantu segala macam, maksudnya dengan terapi menenangkan dan lain-lain, tetap udah pakai jelly tetap nggak bisa masuk kalau vaginismus. Jadi penyebabnya unknown, tapi bukan berarti nggak bisa diobatin. Jadi nggak diketahui spesifiknya sebenarnya apa gitu ya? Atau mungkin karena pikiran kah yang terlalu overthinking misalnya, karena mungkin ya malam pertama gitu kan? Enggak juga, karena kalau vaginismus tuh ada dua, ada vaginismus yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer dia benar-benar nggak pernah berhasil penetrasi sama sekali. Nah, ada juga vaginismus yang sekunder, dia tuh udah punya anak atau bahkan mungkin sudah melahirkan, terus tiba-tiba sekarang dia vaginismus aja gitu. Jadi setelah melahirkan, setelah punya anak bisa gitu ya? Bisa, jadi bisa sekunder, bisa datang di kemudian gitu. Jadi memang ini studi vaginismus memang belum terlalu luas seperti penyakit di kebidanan yang lain dan jadi memang belum terlalu banyak, tapi masih terus digali lagi nih, sampai detik ini penyebab utamanya belum diketahui. Jadi kalau dulu anggapannya adalah overthinking, stres, kurang rileks, itu sekarang udah dibantah karena kita udah cobain dengan terapi psikologis, kita cobain dengan ditenangkan, dikasih pelumah, tetap aja susah kalau misalkan si ototnya masih tegang. Makanya otot vaginanya harus dibikin rileks. Jadi bukan orangnya yang dibikin rileks, tapi si kekejangan atau tegang otot vaginanya yang perlu kita bikin rileks. Nah kalau ini kan terjadi pada perempuan, ya dok ya, bisa nggak terjadinya pada laki-laki? Kalau laki-laki mengalami nyeri atau kesulitan hubungan seksual mungkin ada, tapi namanya bukan vaginismus. Apa dok? Saya kurang paham ya untuk detailnya, tapi memang ada laki-laki yang misalkan desire, tergantung tuh, bisa karena hormonal akhirnya desire-nya turun, atau saat melakukan dia merasa sakit, nyeri berlebihan, bisa karena infeksi mungkin, atau memang ada kelainan saraf di situnya sehingga dia merasa nyeri berlebihan.
Tapi kalau yang namanya vaginismus, karena memang judulnya aja vagina, vaginismus, jadi ya hanya untuk perempuan. Oke. Nah, Aksa kan belum nikah ya dok ya, belum punya pasangan juga gitu kan. Cuman maksudnya ini edukasi yang bagus nih buat saya pribadi dan juga buat teman Gracia, mom and dad atau calon mom and dad gitu ya dok ya. Kalau ternyata punya pasangan yang mengalami vaginismus gitu ya. Apa yang harus saya lakukan nih dok, kalau ternyata pasangan saya merasa nyeri banget pada saat penetrasi hubungan seksual? Ya, buat kaum pria, bapak-bapak ya, atau laki-laki yang mengalami pasangan yang kesulitan atau bahkan mungkin nggak bisa untuk hubungan seksual, yang nomor satu yang harus kalian lakukan ya jadi solusi buat pasangannya. Karena kebanyakan pasti langsung ngejudge, kamu nggak suka ya sama saya, atau saya nggak menarik saya ya. nanti yang ngerasa overthinking dok, gitu kan, ini karena saya yang kurang enak kah? Atau apa gitu, bisa jadi kan? Enggak, ini bukan salah siapapun, bukan salah istrinya, bukan salah pasangannya, bukan salah Anda juga. Tapi tolong jadi solusi, caranya gimana, support, dan maksudnya kalau memang dia sulit, percaya dulu aja, oh ya dia sulit, nah terus what next nih, kita mau apa? Nah karena pengobatannya juga karena tadi kejang otot ya, itu kan kaku ya, kayak misalnya kayak otot kita kaku aja, otot kaki misalkan, kita kan susah berjalan, dan bukan kayak sakit demam yang kita minum paracetamol habis itu langsung seger, enggak. Jadi butuh waktu yang panjang untuk mengembalikan keadaan dan menyembuhkan vaginismus ini. Jadi butuh support yang mungkin nggak sedikit. Jadi ya sabar sambil bantu, cari mungkin dokter yang bisa membantu, karena terus terang mungkin tidak banyak juga dokter yang memahami vaginismus ini, karena pasti beberapa seperti saya bilang tadi, paradigmanya selalu dibilang perempuannya kurang rileks, kurang santai, atau overthinking atau takut ya, dan sebagainya. Jadi kalau cari aja, mudah-mudahan sekarang udah makin banyak dokter yang terbuka tentang vaginismus. Kalau dia masih bilang itu istrinya kamu kurang rileks, ganti. Bukan, karena itu nggak akan membantu. Yang bisa membantu adalah dokter yang bisa bantu untuk membuat vaginanya rileks tadi. Gitu. Dan salah satu support yang dilakukan pasangan adalah jangan dipaksa. Iya, jangan dipaksa dulu, kita obatin dulu. Nanti kalau udah dia berhasil masukkan at least misalkan tangannya dia sendiri gitu, atau alat bantu lain yang bisa dibantu untuk mendilatasi vaginanya, mungkin setelah itu baru bisa berhubungan seksual. Iya tuh, gitu. Bener nih, kemarin saya sempat lihat di TikTok gitu ya dok ya, search tentang vaginismus, ternyata memang jangankan alat kelamin pria gitu ya, pakai jari pun sakit banget gitu teman Gracia, hanya pakai jari gitu, apalagi kalau sampai penetrasi betulan, ya kan, sakitnya saya nggak kebayang sih sakit yang dirasakan karena saya laki-laki. Jadi maksudnya ya mungkin kerasa sakit banget dan banget mungkin ya untuk yang susah melakukan penetrasi bagi si perempuannya. Tapi tadi dokter ada mention tentang pengobatan selain support secara mental dari pasangan atau juga keluarga. Di Dokter Puji sendiri, apa yang biasanya disarankan pengobatannya gitu ya bagi teman Gracia atau mom and dad yang ternyata mengalami gejala-gejala vaginismus gitu? Iya, vaginismus itu kan ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang berat tuh sama sekali dia nggak bisa masuk, bahkan pasien sendiri untuk memegang daerah intimnya dia juga nggak berani, pegang doang. Cuman sentuh aja dia udah sakit banget dia nggak berani gitu. Kalau yang seberat itu mungkin perlu intervensi dari dokter yang lebih dalam gitu. Mungkin perlu kita longgarin dulu dan mungkin perlu dibius dulu tuh kalau yang kayak gitu. Sampai dibius? Iya, dibius dulu lalu kita masukkan alat ke situ sehingga vaginanya, otot vaginanya jadi lebih longgar, lebih loose, lebih elastis gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang ringan-ringan aja masih bisa penetrasi walaupun kesakitan, atau masih bisa sentuh, masih bisa pegang, masih bisa masuk jari, mungkin bisa dilatih. Pertama, kita menguatkan otot panggul tapi kuat, tapi lentur dan elastis. Nah, salah satunya dengan senam Kegel paling ringan. Apa? Senam Kegel. Kegel, apa tuh dok? Baru denger nih saya. Senam Kegel tuh kita kayak tahan pipis itu loh. Kayak misalnya kita
pengen pipis, lalu kita ada otot core di pelvic, di panggul itu, perempuan tuh bisa rasain kalau dia pengen pipis, dia tuh kayak harus squeeze gitu. Nah, di squeeze, abis itu tahan, abis itu lepas. Tahan, lepas. Mungkin bertahap, saat squeeze itu mungkin bisa misalkan 10 detik dulu. Makin lama dia bisa menahan, itu akan lebih bagus. Tapi nggak sampai pipis ya? Enggak, jadi nggak lagi pipis. Kita entah lagi duduk pun kita bisa entah pakai tangan dulu atau cuma duduk aja tapi kita squeeze. Soalnya tadi saya sebelum ke sini pengen pipis banget dong. Bukan, jadi di squeeze di daerah vagina situ, ada otot-otot di situ seperti otot-otot saat kita harus menahan pipis. Nah, kita remas atau dengan diri kita sendiri squeeze, atau bisa bantuan pakai tangan di kepala di sini terus kita tahan squeeze, nanti akan kerasa squeeze di dalam situ. Atau boleh juga pakai bola tenis untuk awal-awal, untuk supaya bisa tahu yang mana sih yang disuruh squeeze itu gitu. Iya, betul. Nanti kalau udah tahu nggak perlu bantuan lagi, kita udah bisa tuh squeeze sendiri gitu. Nah, itu bertahap, mungkin dari 10 detik, 20 detik. Nanti kalau sudah bisa lebih mahir, lebih lama, nanti mulai coba dengan tangan sendiri, coba dulu masukin gitu. Nanti kalau misalkan di tangan sudah bisa masuk, udah nggak mungkin awal-awal masih sakit, coba lagi. Kalau misalkan masih sakit, kegel lagi, balik lagi ke nomor 1 lagi, kegel udah lancar lagi, masukin lagi, coba pakai tangan. Kalau tangan udah berhasil, mungkin kita butuh ukuran yang lebih besar. Nah, sebenarnya di luar sana tuh ada silikon atau dilator yang bisa digunakan, dia punya ukuran dari yang kecil ke yang besar. Kita bisa coba dari yang kecil dulu tuh. Nah, dimasukin sampai yang kira-kira ukurannya memang seperti penis gitu. Nah, itu bisa dibantu mungkin pakai jelly di awal supaya nggak terlalu sakit. Kalau alat kelamin buatan begitu dok, bagaimana? Ya, tapi kan kalau udah langsung besar nggak bisa. Nah, kenapa pilihnya yang silikon? Karena dia lembut dan lentur. Nah, dan dia biasanya ada ukurannya. Dari yang kecil mungkin sebesar kelingking, nanti ada yang jempol, nanti ada yang lebih besar lagi. Mungkin ada 3-5 ukuran tergantung dari mereknya. Itu bisa dipakai kalau misalkan masih bisa memungkinkan sendiri melakukan itu bisa sendiri sebenarnya. Nah, tapi kalau nggak bisa, memang harus sama dokter, ya itu harus sampai, mungkin kalau yang berat harus sampai dibius dulu, terus kita masukin yang besar, lalu di fisioterapi seperti itu supaya melunakkan, melenturkan agar elastis dan ketegangannya bisa berkurang. Nah, Aksa penasaran nih dok. Mungkin bagi perempuan-perempuan pada umumnya ngerasa dia vaginismus pada saat melakukan penetrasi seksual gitu ya dok ya. Tapi ada nggak kalau misalnya nih untuk perempuan-perempuan yang belum menikah ya dok ya, dan belum halal ibaratnya melakukan hubungan seksual ya, cuman pengen tahu gitu dok, saya vaginismus nggak ya gitu. Apa yang bisa dilakukan dok? Atau memang harus penetrasi seksual baru ketahuan? Vaginismus tidak hanya dari saat penetrasi seksual, saat sesimpel penggunaan tampon di vagina atau pemeriksaan di dokter kandungan itu bisa tahu. Mungkin pada saat kencing gitu dok ngerasa kesakitan beda lagi ya. Mungkin siap. Kalau yang belum menikah mungkin bisa dengan dia berani sentuh nggak gitu, dan sakit nggak saat dia sentuh. Kalau enggak ya mungkin insya Allah enggak gitu. Berarti nggak ada salahnya buat yang belum menikah, maksudnya meraba gitu ya? Untuk misalkan membersihkan kayak gitu, itu nggak apa-apa. Cuman dari pengobatan yang tadi dokter Puji sebutkan, berapa lama dok bisa sembuh? Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Karena beda-beda tiap orang. Memang jadi gini, mungkin kalau baru dan dia nggak ada, kadang kan orang itu sudah mungkin ada pasienku udah menikah lama, 5 tahun gitu, dia nggak bisa penetrasi, tapi kan tetap terus mencoba dong suaminya. Nah, itu mungkin akan menambah kesetresan lagi gitu. Jadi akan lebih sulit kalau yang dia sudah mengalaminya lebih lama. Tapi kalau baru terus langsung mencari bantuan, terus itu mungkin akan lebih mudah. Jadi mungkin ada yang paling cepat sih mungkin 1 minggu udah bisa. Tapi ada juga yang sampai harus 3 bulan, 6 bulan baru berhasil gitu. Kalau yang sampai berbulan-bulan begitu, saya sebagai laki-laki harus apa nih dok? Karena nggak bisa penetrasi kan maksudnya. Sedangkan saya perlu kepuasan seksual gitu maksudnya. Dan nggak mungkin juga cari pelampiasan ke tempat lain dong. Ya harus pakai cara yang lain. Harus kreatif.
Oke, baik-baik. Nah, terus kalau itu kan tadi tindakan kalau sudah ketahuan ya dok ya, sudah dirasa ada gejala vaginismus, tapi ada tindakan preventif gak dok? Maksudnya agar saya nggak vaginismus nih. Ya, kalau karena penyebabnya unknown, sulit untuk kita deskripsikan preventifnya apa. Tapi mungkin bisa membantu untuk yang mungkin baru menikah gitu ya, supaya nggak terjadi vaginismus. Ya, nomor satu, foreplay-nya harus bagus, kayaknya itu salah satunya. Dan nggak usah misalkan baru kalau perempuan baru berhubungan seksual pasti sakit ya, sakit tuh pasti sakit, karena itu kalau kita melakukannya dalam malam pertama itu dalam konteks pernikahan, kalau buat saya umat muslim ya harusnya ya konteksnya ibadah, jadi karena ada yang di atas dari rasa sakit itu ya karena niatnya ibadah, harusnya bisa. Jadi sebisa mungkin suasana rileksnya bisa dibantu, terus sama foreplay-nya mungkin suaminya atau pasangannya bisa membantu foreplay yang baik ya. Ditanya gitu ya dok ya, sukanya biasanya apa kalau gitu kan. misalkan perempuan itu kalau udah rileks tandanya dia udah basah gitu. Jadi dia di foreplay dulu sampai dia basah, sampai dia becek baru penetrasi. Oke, boleh dilakukan ya teman Gracia dan juga Mom and Dad, tapi harus halal ya dok ya, harus halal nih. Jangan sementang-mentang penasaran saya vaginismus atau enggak, coba dulu ngetes dulu nih. Jangan sampai gitu ya. Oke, nah tadi kita udah ngomongin tentang vaginismus ya kan. Ini merupakan salah satu edukasi seksual yang saya pikir teman Gracia dan Mom and Dad di luar sana juga baru tahu gitu ya dok ya. Dan tadi dokter juga sebutkan memang masih banyak yang belum tahu, terus juga penyebabnya juga masih belum diketahui spesifiknya apa gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke teman Gracia tanya dokter. Kita nggak cuma tanyain tentang vaginismus aja, tapi kemarin nih dokter Puji kita sempat share gitu kan, kesempatan untuk teman Gracia bisa mengirimkan pertanyaan. Nanti akan Aksa bacakan pertanyaannya apa tentang seksual, edukasi seksual begitu ya. Dan nanti dokter Puji bisa jelaskan gitu ke teman Gracia. Oke, dan pastinya ya teman Gracia, dari Rumah Sakit Brawijaya Antasari juga memberikan ya goodie bag plus juga voucher diskon 20% konsultasi dengan dokter Puji. Jadi nanti teman Gracia yang sudah mengirimkan pertanyaan ke kita akan kita sortir gitu ya, akan kita filter pertanyaan-pertanyaan yang paling oke itu dari siapa aja untuk kita bisa berikan goodie bag dan juga free voucher diskon 20% konsultasi dengan dokter Puji. Jadi nanti kalau misalnya ngerasa kayak aduh nonton aja atau denger aja podcastnya agak kurang, pengen ketemu langsung sama dokter Puji, bisa gunakan diskon dari Gracia Care pastinya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke teman Gracia tanya dokter. Ada beberapa pertanyaan dokter ya, semoga bisa menjawab keluh kesahnya teman Gracia. Jadi nih pertama dokter, Indonesia darurat kekerasan seksual, ya kan? Mungkin banyak di luar sana berita-berita tentang anak-anak, terutama mungkin balita yang diraba atau juga dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, padahal umurnya masih sangat belia gitu ya. Nah dari dokter sendiri bagaimana agar kita bisa ngedukasi anak-anak tentang edukasi seksual ini dok? Maksudnya untuk korbannya atau untuk tidak melakukan? Untuk tidak melakukan pastinya gitu. Karena kan kebanyakan orang tua pada bingung nih cara menjelaskan sex education yang bagus ke anak-anak gitu, kayak gimana? Kalau untuk sex edukasi ke anak-anak sebenarnya yang paling utama orang tua atau guru atau orang dewasa di sekitar anak-anak itu harus mengajarkan mana sih daerah yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh. Lalu apa yang harus dilakukan saat daerah yang tadi tidak boleh disentuh disentuh oleh orang lain. Mungkin dia harus menolak pertama, yang kedua kita harus ajarkan dia menolak, yang kedua dia harus, kalau menolak itu tidak bisa, dia harus diajarkan berani untuk mencari bantuan. Mungkin entah dia harus berteriak atau dia harus bercerita, karena kekerasan seksual tidak akan pernah selesai kalau korban nggak pernah berbicara gitu ya. Karena biasanya takut kebanyakan, karena biasanya orang yang melakukan kekerasan seksual pasti mengancam gitu. Dan kadang seringkali kalau dari korban yang sering berobat ke saya itu dilakukan oleh orang-orang terdekat, bisa guru, bisa tetangga, bahkan mungkin bisa
sepupunya atau keluarganya orang-orang atau yang terpercaya sebenarnya iya, dok ya. jadi biasanya akan ada rasa takut, dia harus bilang. Nah, lalu setelah itu bila memang terjadi, dia harus periksa untuk tahu ada nggak efeknya, karena takutnya dari tindakan tadi ternyata membawa infeksi misalkan ke korbannya, atau luka, atau ada hal serius yang perlu kita perhatikan. Oke. Yang jelas adalah pada saat kita sebagai orang tua gitu ya dok ya, bisa menjelaskan tadi mana area tubuh kita yang bisa disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh gitu kan. Bahkan sama orang terdekat pun gitu ya, saudara atau bahkan sepupu, atau bahkan sampai orang lain yang nggak dikenal pun juga jangan sampai menyentuh area-area yang nggak boleh disentuh gitu ya dok ya. Itu notes ya teman Gracia dan juga mom and dad. Nah kemudian saya penasaran nih dok, saya selalu bukan selalu sih ya, terkesannya saya expert banget nih ditanyain soal ginian. Sering kali, apa bedanya selalu sama sering kali ya? Kadang kali gitu ya dok ya. Kadang kali ada beberapa adik saya gitu ya, atau keponakan saya yang tanya, gimana sih saya lahir misalnya gitu. Gimana sih saya bisa sampai jadi janin dalam perut mamah misalnya gitu kan. Nah, cara agar kita orang dewasa menjelaskan ke anak-anak tentang reproduksi yang sesuai dengan umurnya, itu gimana sih dok gitu? Pertama kita lihat dulu yang nanya ini anak umur berapa, dan karena kan beda-beda kalau anak umur 5 tahun sama anak, walaupun anak sama-sama anak-anak sama anak-anak yang 12 tahun mungkin beda. Kalau anak yang masih kecil banget, kadang juga pertanyaan dia juga cuman lintas aja gitu. Dan kita nggak usah terlalu serius. Kalau yang masih mungkin 4 tahun atau 5 tahun, kita mungkin bisa cuma jawab, ya kamu lahir dari cinta mama dan papa, kayak gitu aja. Tapi kalau anaknya mungkin udah 12 tahun atau 10 tahun dan di sekolahnya juga sudah mulai belajar tentang sains yang sistem reproduksi. Nah, mungkin kita bisa review, bilang, kamu kan di sekolah udah belajar ya sistem reproduksi, laki-laki itu punya sperm, perempuan itu punya sel telur, nanti ketemu tuh bila terjadi pernikahan gitu. Mungkin dari situ. Kalau misalkan dia udah lebih besar lagi, mungkin udah SMP atau mungkin udah SMA, boleh aja kita bilang dari hubungan seksual, dan nanti laki-laki mengeluarkan spermanya, lalu sperma akan bertemu dengan telur di organ perempuan. Tapi hal itu harus dilakukan dengan konteks yang bertanggung jawab gitu. Dan sesuai dengan umurnya juga dok iya, ya. Karena kadang-kadang kalau masih kecil banget, dia cuma tiba-tiba aja dia nonton Barbie atau apa, kok ada anak bayi, terus dia nanya, kita nggak perlu terlalu anggap serius kalau yang sekecil itu. Tapi kalau yang mungkin sudah memang udah belajar juga dan dia udah bisa lebih terbuka, kita bisa jawab dengan ilmiah justru. Dibawanya ke situ kalau menurut saya. Jadi udah tahu ya, tadi menyesuaikan dengan usia si anak yang tanya ke kita gitu kan. Kalau misalnya anaknya masih umur 2 tahun, 5 tahun, ya nggak usah detail ya dok ya, ngejelasinnya. Ya kan? Nanti dia malah, gimana nih maksudnya gitu kan, malah makin penasaran. Nah pertanyaan berikutnya nih dok ya, masih dari followers Instagramnya Gracia Care. Kenapa pada saat menstruasi, ini kayaknya khusus perempuan, gairah untuk melakukan seks lebih besar dok? Jadi tuh hormon yang mengatur menstruasi, hormon yang mengatur gairah seksual, salah satunya di diri perempuan itu ada 2, ada 3 sih sebenarnya, estrogen, testosteron, dan progesteron. Estrogen dan testosteron itu dia makin tinggi, makin meningkat tuh libido, gairah seksual. Sementara progesteron itu hormon yang menstabilkan gairah tadi. Nah, di dalam setiap siklus menstruasi itu nggak sepanjang hari estrogen tinggi, nggak sepanjang hari progesteron tinggi. Jadi ada siklusnya, ada waktunya dia rendah, lalu nanti meningkat, lalu tinggi lagi gitu. Nah, pada saat menstruasi itu biasanya sesaat sebelum menstruasi itu terjadi lonjakan estrogen yang disertai dengan peningkatan progesteron juga. Itu peningkatan progesteron cuma 14 hari. Nanti 14 hari kalau tidak terjadi pembuahan, progesteron langsung turun. Nah, saat progesteron turun, dinding rahim meluru, terjadilah menstruasi. Jadi kadar progesteron langsung drop ke basal. Tapi estrogennya masih ada.
Nah, tadi kan aku bilang estrogen itu meningkatkan gairah seksual, sementara progesteron dia menstabilkan. Kalau estrogennya banyak, progesteronnya cukup, ya biasa-biasa aja. Tapi saat progesteronnya ngedrop, tentunya gairah tadi tidak terbendung. Nah, itu yang menyebabkan gairah seksual kadang meningkat pada saat menstruasi. Tapi untuk laki-laki ada juga dok fase-fase seperti itu di saat kayak ini libidonya paling tinggi di saat apa gitu? Kalau laki-laki ya testosteron, cuman kapan testosteron itu meningkat itu beda nggak bisa, nggak ada siklusnya. Karena sekali misalkan dia ejakulasi keluar nih, lalu setelah itu muncul lagi testosteron. Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan testosteron pada pria. Bisa misalkan faktor lingkungan, dia abis nonton sesuatu yang bergairah gitu, atau dia melihat perempuan yang menarik, mungkin testosteronnya akan meningkat. Atau dia juga lagi cukup olahraga, cukup tidur, testosteronnya bagus. Tapi kalau misalkan dia kecapean atau mungkin stres, mungkin testosteronnya rendah gitu. Jadi kalau pria tidak ada siklus khusus, tapi kalau wanita ada, karena wanita punya siklus menstruasi. Gitu. Oke, tapi pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan laki-laki ya dok ya. Tapi bukan pertanyaan saya yang pasti. Takutnya nanti malah saya yang ngasih pertanyaan gitu kan. Apakah sering onani itu baik dok? Aduh, saya nanyanya sebenarnya gimana gitu? Sebenarnya tentu yang lebih baik adalah kalau kita berpasang-pasangan ya, karena Tuhan menciptakan kita pria dan wanita untuk saling berpasang-pasangan gitu. Tapi kalau misalkan pada kondisi tertentu, entah misalkan long distance marriage gitu ya, atau memang belum ada aja gitu jodohnya gitu, dan tapi memang laki-laki ada kalanya memang harus dikeluarkan. Nah, tapi kalau dia jadi kebiasaan, itu jadi addicted, jadi nggak bagus juga. Kalau untuk sekali memang gimana ya, itu saya juga kurang paham, tapi katanya kalau laki-laki itu kalau memang lagi pingin keluar, nggak keluar tuh kayak pusing, sakit kepala, nah gitu. Iya sih dok. Kalau kayak gitu ya udah, nggak mau kasih paracetamol mau berapa 1 kilo juga mungkin nggak hilang-hilang. Kalau karena bukan itu obatnya dok ya. Gitu ya, itu boleh, tapi jangan jadi kebiasaan gitu. Karena kalau enggak nanti malah merusak gitu kan. Tadi kan dibilang kita kan memang bagusnya tentu akan lebih sehat, hubungan seksual yang sehat adalah dengan pasangan. Oke, tapi ada maksimal gitu dok, misalnya seminggu berapa kali wajarnya sampai jangan sampai disebut addicted tadi. Ada nggak dok penelitiannya atau ilmiahnya? Belum sih, saya belum baca ya? soal itu ya. Oke, yang pasti jangan keseringan. Sehari 3 kali misalnya. Oh bisa sehari 3 kali. bukan saya. Oke, nah next question ya dari teman Gracia juga. Apakah benar berhubungan seks itu bisa membakar banyak kalori dok? Memang mungkin saat kita berhubungan seksual kita mungkin berkeringat ya, tapi ada penelitian yang mengukur berapa sih kalori yang dibakar saat kita hubungan seksual. Ternyata pada pria memang lebih besar daripada pada wanita. Kalau pada pria mungkin sekitar 4,2 kalori per menit. Jadi kalau kita hubungan seksual kira-kira 20 atau 30 menit mungkin ya ada kira-kira 100 sampai 111 kalori lah terbakar gitu. Sementara wanita lebih rendah, mungkin cuma 3 kalori per menit. Jadi kalau 20 sampai 30 menit kira-kira 69. Jadi sebenarnya nggak sebanyak itu. Maksudnya biasa aja dibandingkan kalau kita misalkan kita treadmill. Kalau kita treadmill tuh bisa 2 kalinya dari itu dalam jangka waktu yang sama. Cuman kalau mau jadiin hubungan seksual jadi ajang olahraga, ya bisa juga. Berarti kita harus meningkatkan intensitinya. Nah kan hubungan seksual tuh juga beda-beda. Ada yang kalem-kalem aja kan, ada yang memang brutal dia gitu ya. aktif, ada yang pasif. Mungkin kalau yang saat hubungan seksual dia menjadi yang aktif, mungkin akan lebih banyak kalori yang dia bakar. Tapi kalau dibilang banyak, sebenarnya lebih banyak kalau kita lari atau olahraga beneran. Siap. Oke, yang pasti bisa mengeluarkan kalori karena kita bergerak. Ya, gitu betul. ya, ada aktivitas dari tubuh kita yang membuat kita jadi mengeluarkan keringat tadi seperti yang Dokter Puji bilang. Nah, kemudian nih dok, untuk penderita penyakit jantung, ya kan, berhubungan seks pada penderita penyakit jantung itu gimana dok, berbahaya nggak?
Ya, itu kayak salah satu kekhawatiran orang-orang dengan penyakit jantung, suka tanya, saya masih aman nggak sih dok untuk hubungan seksual? Sebenarnya penyakit jantung kan juga ada banyak, dan fungsi dari jantung itu juga beda-beda. Maksudnya gini, ada orang yang sakit jantung, tapi fungsi ejakulasi jantungnya itu masih bagus. Biasanya kita tes dengan tes treadmill itu, treadmill yang pakai EKG. Kalau misalkan fungsi jantungnya masih bagus, kalau nggak salah masih di atas 3 met, itu dia bisa hubungan seksual biasa sewajarnya seperti biasanya. Tapi kalau saat uji klinis pakai treadmill itu ternyata hasilnya rendah, dikurang dari 2,5, mungkin dia masih bisa hubungan seksual dengan sebagai yang pasif. Seperti itu. Jadi harus dilakukan pengecekan dulu ya dok ya, dengan ngecek jantungnya seberapa sehat, ya kan, kita bisa ngukur oh ternyata masih bisa juga untuk melakukan hubungan seksual gitu ya. Oke, nah kemudian banyak banget di luaran sana nih dok yang sampai sekarang masih memberikan labeling gitu ya, kalau wanita yang nggak perawan ya kan, itu selaput darahnya nggak berdarah, atau pada saat penetrasi nggak ada keluar darah gitu. Itu sebenarnya kayak gimana sih dok? Enggak sih, itu sih tergantung berdarah atau nggak berdarah saat dia pertama kali berhubungan seksual, itu tergantung dari elastisitas dari himen atau selaput darahnya. Kalau elastis dan pembuluh darah di situnya dia tidak banyak, bisa aja nggak berdarah. Oke, tapi bukan si vaginismus tadi ya? Bukan. Kali aja maksudnya gara-gara kita coba untuk penetrasi ada keluar darah gitu dok. Cara ngebedain kalau oh itu ternyata memang selaput darah atau itu memang vaginismus, ada bedanya nggak sih dok? Enggak, maksudnya gini, kalau selaput darah memang bisa berdarah saat berhubungan, tapi orang vaginismus bukan berarti dia nggak bukan berarti kalau vaginismus jadi berdarah. Enggak, semua orang yang perawan mungkin ada yang berdarah, ada juga yang enggak, dan banyaknya darah itu tergantung dari pembuluh darah dia juga gitu. Kalau pembuluh darahnya kecil dan cuma sedikit, mungkin cuma setetes. Tapi ada juga yang kalau pembuluh darahnya besar-besar dan banyak, akhirnya dia lumayan seperti kayak head hari pertama gitu, beda-beda. Tapi bukan berarti yang berdarah itu pasti vaginisme. Enggak selalu. Ya. Nah tadi salah satu cara untuk bisa merilekskan perempuan ya, agar nggak nyeri atau nggak overthinking saat penetrasi seksual adalah dengan foreplay tadi ya dok ya. Nah ini ada pertanyaan, bener nggak kalau posisi berhubungan itu menentukan keberhasilan kehamilan dok? Enggak. Soalnya saya sempat baca, oh posisi kayak gini bisa anaknya kembar gitu. Itu mitos. Mitos. Iya. Karena mau posisinya gimana pun, saat penetrasi dan prianya bisa ejakulasi dengan kualitas sperma yang baik, itu bisa hamil. Tapi mau dia udah miring kiri, miring kanan, tapi ternyata kualitas spermanya nggak baik, ya mungkin aja nggak bisa langsung hamil. Udah jadi, sampai gaya helikopter misalnya gitu ya. Jadi yang menentukan keberhasilan kehamilan itu ada 3, kualitas sperma, tuba atau saluran rahim dari perempuan, mampet atau nggak mampet. Jadi kalau yang nggak mampet pasti bagus, kalau yang mampet ya mau spermanya bagus nggak bisa ketemu sama sel telur. Yang kedua adalah fungsi telurnya, dia ovulasi gitu, ada telur yang bisa dibuahin. Berarti ya mau gaya apapun atau bahkan mungkin cuma satu gaya aja ya nggak masalah dok ya? Nggak masalah. Yang jelas adalah kualitas sel sperma dan juga sel telurnya. Nah berikutnya ini saya kurang tahu juga nih dok, baru dengar juga nih. Kalau saya berhubungan dengan kondom atau alat kontrasepsi tipe ultra thin, itu apakah bisa kemungkinan hamil atau tidak? Kondom jenis apapun kalau misalkan dalam kondisi baik, tidak robek, ya nggak hamil. Tapi mau yang kuat banget tapi mungkin entah caranya salah atau robek atau ada defek dari pabriknya, ternyata bocor, ya bisa hamil tetap. Karena ya mau setipis apapun dan kalau misalnya masih kuat gitu ya, bagus, masih intak ya nggak hamil. Karena tertahan ya dok ya sel spermanya. Jadi bebas mau pakai kondom gitu kan, tapi yang jelas kalau memang mau hamil ya tanpa kondom ya dok ya. Yang jelas juga harus halal ya kan, jangan sampai melakukan hubungan seksual tanpa resmi atau tanpa halalnya itu tadi gitu kan, ikatan pernikahan yang pasti ya. Nah ini selanjutnya izin bertanya dokter, apakah
flavored kondom ya, aman untuk penetrasi dan dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi. Ini hal yang baru juga nih bagi saya. Apa sebenarnya tuh, Dok? Oh, maksudnya kondom yang berasa ya, flavor. Kondom, jadi kondom jenis apapun bisa untuk kontrasepsi sepanjang memang tadi saya bilang kualitasnya baik. Nah, kalau yang berasa itu sebenarnya kan cuma variasi dari pabriknya aja dan gimana menggunakannya aja. Kalau dia gunakan untuk penetrasi boleh dia jadi alat kontrasepsi. Nah, biasanya kan orang pakai yang berasa kan karena untuk melakukan aktivitas seksual yang lain kan, karena ingin merasa tadi kan gitu. Jadi nggak masalah. Jadi nggak masalah ya teman Gracia dan juga Mom and Dad. Nah, pertanyaan terakhir dokter dari teman Gracia juga. Katanya sebelum nikah harus praktik dulu biar nggak kaku saat nikah. Gimana, Dok? Enggak lah, itu tuh naluri makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan ya. Mau binatang aja nggak pakai latihan dia bisa, apalagi kita manusia punya otak ya. Jadi harusnya nggak perlu latihan juga, lama-lama by practice and diulang pasti jadi mahir nantinya. Jadi nggak perlu latihan sebelumnya. Nggak perlu latihan sebelumnya gitu ya. Siap, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman Gracia yang mengirimkan ke kita, ke Gracia Care ya, Dr. Puji. Dan nanti akan kita pilih siapa saja dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang mendapatkan goodie bag plus juga voucher diskon 20% konsultasi secara langsung dengan Dr. Puji di Brawijaya Hospital Antasari. Nanti akan kita hubungi juga siapa-siapa saja pemenangnya, jadi tunggu saja di Instagram kita @graciacare ya. Jangan lupa di follow juga ya teman Gracia dan juga Mom and Dad. Nah, terakhir dokter sebelum kita berpisah gitu ya, nggak kerasa udah sampai jam sekarang, obrolan kita sebenarnya masih banyak yang pengen Aksa tanyakan. Atau mungkin Aksa perlu ambil voucher diskon 20%. Oke, terakhir dari Dr. Puji, apa yang bisa disampaikan ke teman Gracia dan juga Mom and Dad tentang edukasi seksual? Ya, edukasi seksual itu sebenarnya penting, justru harus kita ajarkan baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa agar kita bisa melakukan hubungan seks yang aman, yang sehat, sehingga efek negatif seperti penyakit menular seksual atau kanker serviks atau menikah hamil di luar menikah yang juga tentunya akan panjang dampaknya bisa kita hindari. Oke, nah itu adalah statement terakhir dari Dr. Puji gitu ya. Yang jelas dari anak-anak usia belia dini gitu kan yang udah masuk sekolah, nggak ada salahnya untuk mulai diajarkan tentang sex education ya, Dok ya, dengan mengetahui daerah-daerah terlarang atau yang nggak boleh disentuh oleh orang lain atau apa saja yang mungkin juga boleh disentuh agar mengurangi juga kekerasan seksual tadi ya kan, Dok ya. Dan yang orang dewasa pun juga maksudnya bisa mengetahui mungkin ada gejala-gejala pada saat penetrasi seksual yang harus dikonsultasikan agar pada saat melakukan hubungan seksual aman, lancar, terkendali ya, dan menghasilkan buah hati yang juga membahagiakan keluarga ya, Dok ya. Oke, nah terima kasih banyak Dr. Puji untuk konsultasi berobat jalannya saya. Saya juga sekaligus belajar banyak loh teman Gracia. Yang jelas kita dari Gracia Care mengucapkan terima kasih ke Dr. Nur Hasanah Puji SPOG, dokter spesialis kandungan di Brawijaya Hospital Antasari yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya ngobrol sama Aksa dan juga teman Gracia. Yang jelas setelah ini ya untuk teman Gracia apabila ingin konsultasi lebih lanjut secara langsung ke Dr. Puji atau juga dokter kandungan lainnya di Rumah Sakit Brawijaya Antasari bisa melalui Gracia Care. Kita bisa arrange waktu terbaiknya untuk teman Gracia bisa berkonsultasi dengan dokter-dokter terbaik di Brawijaya Hospital Antasari ya. Silakan hubungi saja Gracia Care, entah mungkin mau rawat inap atau medical check up gitu ya untuk ibu, anak, keluarga, silakan hubungi Gracia Care. Nanti akan kita arrange waktu terbaiknya dan akan membuat teman Gracia menjadi lebih nyaman berobat di Rumah Sakit Brawijaya Antasari ya. Dan untuk Dr. Puji ada Instagram, Dok, yang mungkin bisa kita follow? Oh ya, Dr. Puji Lestari SPOG sama Puji Hidayat. Oke, silakan di follow ya teman Gracia. Dan Rumah Sakit Brawijaya Antasari juga punya Instagramnya yaitu di @brawijayaantasari. Silakan di search aja dan silakan di follow. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan media sosial Gracia Care. Tinggal search aja Gracia Care ya.
Dan seluruh podcast dari Sebar Sehat Bareng bisa teman Gracia tonton langsung di YouTube channel kita di @graciacare, atau juga bisa dengerin dimanapun kapanpun di Spotify Gracia Care. Tinggal search aja keywordnya adalah Sebar Gracia Care. Bisa ditonton dan didengerin dimanapun kapanpun, bisa di-download juga, jadi bisa di-share kemanapun agar semakin banyak yang tahu tentang info-info kesehatan yang akurat dari dokter ahlinya juga ya. Dan sekali lagi terima kasih Dokter Puji, terima kasih untuk Brawijaya Hospital Antasari untuk kesempatannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan di acara-acara yang lebih menarik juga. And last but not least, mari kita sebar sehat bareng bersama Gracia Care, your first healthcare concierge.